saya Jannatul Farda, NPM 2155060. Baiklah, di sini saya akan menceritakan sejarah singkat tentang Perang Salib. Perang Salib adalah salah satu pertempuran paling besar yang pernah terjadi dalam sejarah dunia. Perang Salib terjadi pada abad pertengahan dan melibatkan kekuatan Eropa melawan kekuatan Muslim. Gereja Katolik Roma menjadi pihak yang berprakarasi, mendukung dan mengarahkan terjadinya kampanye militer selama hampir 2 abad ini. Tujuan utama Perang Salib adalah untuk merebut Yerusalem dan Tanah Suci, sekarang Palestina, Israel sebagai Lebanon dan Yordania, dari tangan umat Islam. Asal muasal terjadinya Perang Salib Palestina kendali umat Muslim sejak kekalahan Bizantium pada 636 Masehi. Sejak saat itu, hubungan antara negara-negara Arab dengan Kristen Eropa mengalami pasang surut. Pada 1072, Palestina jatuh ke tangan Kekaisaran Seljuk Raya yang saat itu sedang mengalami perkembangan pesat. Secara umum, berikut ini penyebab pecahnya Perang Salib antara 1095 sampai 1291. Masyarakat Kristen kehilangan kebebasan dan kesamaan untuk beribadah di Tanah Suci Yerusalem. Dinasti Seljuk menerapkan kebijakan yang membatasi umat Kristiani yang akan beribadah di Yerusalem. Dinasti Seljuk menguasai wilayah-wilayah penting di Asia Kecil dan mengancam eksistensi Konstantinopel. Adanya keinginan dari Bizantium Romawi Timur untuk mempertahankan penguasaan ekonomi perdagangan di Timur Tengah. Perang Salib pertama dicetuskan oleh Paus Urbanus II pada 1095 dalam sidang konsili Clermont. Paus mengimbau umat Kristen untuk membantu Kaisar Romawi Timur melawan dinasti Seljuk Turki. Seruan dari Paus Urbanus II disambut antusias oleh berbagai lapisan masyarakat Eropa. Para sukarelawan yang ikut berperang kemudian dikukuhkan menjadi tentara salib. Tentara salib kemudian membentuk negara-negara baru atau lazim disebut Outremer, yaitu negara Edessa, negara Antioquia, negara kerajaan Yerusalem, dan negara Tripoli. Perang Salib berakhir ketika Akko, kota terakhir tentara salib di Tanah Suci, direbut umat Muslim pada 1291. Berikut ini adalah kronologi Perang Salib yang berlangsung antara 1905 sampai 1291. Perang Salib I terjadi pada tahun 1095. Perang Salib II pada tahun 1147 sampai 1150. Perang Salib III 1189 sampai 1192. Perang Salib IV terjadi pada tahun 1202 sampai 1204. Perang Salib V terjadi pada 1217 sampai 1221. Perang Salib VI 1228 sampai 1229. Perang Salib VII 1248 sampai 1254. Perang Salib 8 1270. Perang Salib 9 1271 sampai 1272. Selain itu, ada pula perang salib yang berlangsung hingga abad ke-16. Akhir Perang Salib. Perang Salib adalah salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Eropa dan negara Timur Tengah. Rangkaian perang yang berlangsung antara 1095 sampai 1291 ini melibatkan tentara salib Kristen dari Eropa dan pasukan umat Muslim. Penyebab berakhirnya Perang Salib setelah Raja Louis IV dari Perancis meninggal karena sakit dalam Perang Salib VIII, Pangeran Edward dari Inggris berupaya melanjutkan Perang Salib IX pada 1271. Namun, upayanya tidak membuahkan hasil dan hanya berakhir dengan gencatan senjata selama 10 tahun. Pasukan yang tergabung dalam tentara salib umumnya memiliki berbagai motivasi, termasuk keselamatan agama, memenuhi kewajiban feodal, kesempatan untuk terkenal, dan keuntungan ekonomi atau politik. Setelah Perang Salib IX, para tentara di Outremer mulai kehilangan motivasi berperang. Jatuhnya Akko ke tangan umat Muslim. Situasi di Eropa yang tidak menentu membuat negara-negara tentara salib di Tanah Suci perlahan jatuh ke tangan umat Muslim. Pada 1289, Tripoli berhasil direbut oleh tentara Islam. Kemudian pada 1291, giliran Akko sebagai satu-satunya negara tentara salib yang tersisa di Israel
dikepung oleh umat muslim. Pasukan muslim dengan cepat merebut Akko dan secara resmi mengakhiri era pendudukan tentara salib di Tanah Suci. Sekian cerita secara singkat dari Perang Salib. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya kita akan mendengarkan cerita tentang Sultan Muhammad Al-Fatih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahpujah. Di sini saya akan menceritakan cerita singkat mengenai Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi langsung saja, Abu Ayyub menyatakan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang berada di bawah komandannya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis riwayat Ahmad bin Hambali Al-Musnad. Pada tahun Mahmud dilahirkan, yang diberikan kemuliaan untuk penakluk di usia 21 tahun, banyak keajaiban yang terjadi. Di salah satu di antaranya bercocok tanam, dipanen 4 kali dalam setahun. Komet terlibat di daerah Konstantinopel di tahun yang sama diramaikan sebagai pertanda bahwa tembok pertahanan akan runtuh. Umar Hatun melahirkan bayi laki-laki sehat yang diberi nama Mahmud untuk menunjukkan penghormatan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada Agustus 1444, setelah mengadakan perjanjian damai dengan sebuah wilayah, Murad XI memilih turun tahta dan menyerahkan kepemimpinannya kepada Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih pun naik tahta kesultanan di Turki Ottoman di usia 12 tahun. Karena usianya yang sangat masih muda, ia memerintah dengan banyak dibantu oleh Perdana Menteri dan orang-orang terdekatnya. Tidak lama setelah naik tahta, perjanjian perdamaian yang dibuat ayahnya dilanggar oleh musuh Turki, Utsmaniyah. Raja Hungaira, Paus, Kekaisaran Bizantium dan Persia melihat kenaikan tahta Sultan Mahmud yang berumur 12 tahun sebagai kesempatan untuk mengorganisir perang salib. Sultan Mahmud mendapat pengalaman pertempuran pertamanya dalam pertempuran Kosovo melawan pasukan Hungaria pada Oktober 1998. Pada tahun 1451, Sultan Murad II meninggal. Untuk kedua kalinya, Sultan Mahmud yang kali ini sudah berusia 19 tahun, naik tahta menjadi Sultan Turki Utsmaniyah. Bertekad membuktikan dirinya di mata tokoh-tokoh senior dan masyarakat Turki Utsmaniyah. Sultan Mahmud ingin menunjukkan tujuan utamanya yaitu penaklukan Konstantinopel, ibu kota Bizantium. Dia segera mempersiapkan bangsanya untuk pertempuran yang akan datang. Sultan Mahmud mempersiapkan diri secara diplomatik dan militer pertempuran untuk merebut Konstantinopel. Ia menandatangani perjanjian damai yang menguntungkan Venesia dan Hungaria untuk tetap bersikap netral ketika ia menyerang Konstantinopel. Sultan Mahmud II juga menyiapkan lebih dari 4 juta prajurit yang akan mengepung Konstantinopel dari darat. Pada saat mengepung benteng Bizantium, banyak pasukan Utsmani yang gugur karena kuatnya pertahanan benteng tersebut. Pengepungan yang berlangsung tidak kurang dari 50 hari itu benar-benar menguji kesabaran pasukan Utsmani, menguras tenaga pikiran dan pembekalan mereka. Pertahanan yang tangguh dari kerajaan besar Romawi ini terlihat sejak mulai sebelum musuh mencapai benteng mereka. Bizantium telah memagari laut dengan rantai yang membentang. Tidak mungkin bisa menyentuh benteng itu kecuali dengan melintasi rantai tersebut. Akhirnya Sultan Mahmud menemukan ide yang ia anggap satu-satunya cara agar bisa melewati pagar tersebut. Sultan Mahmud menggandeng 70 kapalnya melintasi Galata ke muara setelah meminyaki batang-batang kayu. Hal itu dilakukan dalam waktu yang singkat. Tidak sampai satu malam. Di pagi hari Bizantium kaget karena Sultan Mahmud
dan pasukannya menyeberangkan kapal-kapal lewat darat. 70 kapal laut diseberangkan lewat darat yang masih ditumbuhi pohon-pohon besar, menebangi pohon-pohonnya dan menyeberangkan kapal dalam waktu 1 malam adalah suatu kemustahilan menurut mereka. Akan tetapi itu yang terjadi. Peperangan dahsyat pun terjadi. Benteng yang tak tersentuh sebagai simbol kekuatan Bizantium itu akhirnya diserang oleh orang-orang yang tidak takut akan kematian. Akhirnya kerajaan besar yang berumur 11 abad itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Peperangan besar itu mengakibatkan 265.000 pasukan umat Islam gugur. Pada tanggal 20 Jumadil Awal 857 Hijriah bersamaan dengan 29 Mei 1453 Masehi, Sultan Al-Ghazali Muhammad berhasil memasuki kota Konstantinopel. Sejak saat itulah ia dikenal dengan nama Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Saat memasuki Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih turun dari kudanya lalu sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.